Oh ya. Iya, Tadi udah olahraga pagi dirimu? belum, Oh ya ya. belum. Itu Lo tadi itu bangun. ini meleleh. Iya, meleleh tadi sempat meleleh. Oh ya ya. Itu Itu matanya kenapa? Yang kiri itu. yang atas, ya namanya Ah. udah tua. Oh, Wah, dirimu umur alasan. berapa sih, Bro? empat Pak puluh Rusman? tujuh kok, 47. 47. Bukan 42. Kan 42 deh. Ada yang bilang 35. Sama dong, ada yang bilang tiga-tiga ya. Ya. Kalau kalau mau sharing sebenarnya waktu awal masuk gratitude itu di apa ya udah pernah sharing waktu itu ya. Waktu awal masuk gratitude itu diajak sama Bunda Awi sebenarnya. Ada nggak nih orangnya di sini nih? Bunda Awik ya. Heeh. Diajak kan. Awik nggak masuk hari ini. Heeh. Jadi waktu itu diajak Bunda Awi, nggak tahu kenapa itu juga dia kenalnya tuh dari Facebook doang, ketemu juga nggak pernah. Terus dibilang kok mau masuk ke ini nggak komunitas gratitude? Ya, ya saya bilang oke aja gitu. Dan ternyata begitu saya masuk, yang punya problem banyak juga ya. Ternyata bukan orang baik-baik aja gitu loh di komunitas ini. Nah, kenapa saya pilih komunitas masuk di komunitas gratitude ini? Karena eh, kalau di gereja itu kan kadang suka banyak orang yang kelompoknya tuh kelompok religinya itu mereka yang seneng banget menghakimi gitu loh. Jadi kalau begitu udah denger misalkan mereka bilang kamu cerita dong, kalian kami bisa bantu, kami bisa apa. Nah, rata-rata mereka tuh kalau diceritain pasti akan bilang, apa yang sudah kamu perbuat, dosa apa yang sudah kamu bikin, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Maksudnya orang tuh dalam dalam satu masalah kita tidak butuh penghakiman gitu loh. Dalam orang dalam menghadapi masalah hidup yang berat itu orang orang tuh nggak butuh judgement karena masalah yang kita hadapi akibat akibat kebodohan kita, akibat keputusan yang kita buat itu sudah cukup menjadi satu hukuman tersendiri buat kita gitu loh. I mean maksudnya dengan apa ya dengan masalah yang kita hadapi dengan perasaan bersalah yang kita hadapi itu sebenarnya udah cukup banget eh, merupakan satu hukuman dan penghakiman buat diri kita sendiri yang kita bikin gitu loh. Nah, jadi kita butuh orang-orang yang bisa support tanpa menghakimi. Dan itu kalau frankly speaking di lingkungan gereja terutama ya itu nggak ada. Mereka tuh pinter sekali menghakimi orang, banyak sekali. Jadi saya tuh di gereja sendiri bahkan jarang cerita tentang bahkan mungkin Teko yang lebih tahu saya secara pribadi kali dibanding orang gereja. Nggak mungkin saya cerita pribadi saya sedetil-detilnya ke orang gereja yang ada mereka akan menghakimi, mereka akan bilang kamu itu berdosa pasti, mereka akan bilang kamu tuh nggak layak pelayanan itu mereka pasti akan ngomong gitu loh. Jadi eh, yang masuk di komunitas gratitude ini sebenarnya inilah komunitas yang enggak yang tidak ada penghakiman semua orang itu sama ya. Kalau menurut Teh Ekoy bilang semua orang itu sama. Kita tidak bisa memilih. Nggak bisa memilih kita mencintai siapa. Kita nggak bisa memilih kita lahir dari keluarga mana. Dan kita juga nggak bisa memilih kita tuh eh, harus terlibat dalam program yang mana itu nggak bisa karena semua itu lahir secara natural. Nah, pernyataan seperti ini ya nggak pernah saya dapat di gereja gitu loh. Ya bukan berarti saya akan berhenti melayani enggak, cuman kapasitas saya adalah melayani saat dibutuhkan. Kalau nggak diminta melayani, ya saya nggak akan melayani dan saya tidak akan berusaha mencari tahu. Misalkan eh, ada jemaat baru, saya tidak akan berusaha mencari tahu kamu problemmu apa begini nggak akan berusaha kepo gitu loh. Ya itu aja sih yang saya mau sharing sih. Iya. Gimana Bu Ekoy menanggapi Pak Rusman perubahan dari awal sampai saat Ya. ini? Sebetulnya yang apa ya, yang sangat berjasa adalah dirinya Pak Rusman sendiri, karena beliau eh, yang sangat rajin mau melakukan, mau berubah,
mau eh, bersemangat, mau gitu, mau eh, dari mulai melakukan piggy bank yang kecil-kecil, terus mendoakan banyak orang. Itu hal-hal kecil yang remeh-temeh yang ya tapi dia konsisten melakukannya, dan itu Eko salut sih. Yang Eko bisa lihat, yang Eko bisa saksikan adalah tingkat kesadaran yang terus berkembang dari Pak Rusman. Terus menyadari bahwa tadu. Ini dari mana nih asalnya? Ini gimana? Ini kok bisa begini ya? Gimana sih Teh? Kok kayak gini? Terus aku harus apa? Nah itu. Jadi enggak yang kalau dia menemukan jalan buntu, enggak yang langsung terpuruk di situ, langsung ambruk di situ, enggak sih. Jadi beliau masih semangat belajarnya luar biasa, dan mau melakukan itu. Kan ada orang yang cuman dengar nasihat, ngelakuinnya enggak. Kayak saya, kamu kurang sehat, ya olahraga, tapi nggak mau olahraga. Seperti itulah kira-kira. Ya, Pak Rusman, kok tutup kamera sih? Kenapa? Iya, Pak Rusman waktu itu kan kayaknya juga keuangan lagi di titik nadir ya, di bawah kayak begitu. Ya. Kemudian Bu Eko yang ngajarin piggy bank, juga donasi kayak begitu. Dan saya lihat beberapa kali Pak Rusman ya lakukan gitu loh, donasi sih yang saya tahu kayak begitu. Nah, boleh cerita kayak begitu, terus saat ini ya waktu itu dalam kekurangan pun atau apa, tetap piggy bank atau apa segala macam, kalau boleh cerita feel-nya apa, atau awal-awal aduh nih Bu Eko ini aku lagi kurang uang malah disuruh piggy bank atau donasi gitu atau apa. Mana Pak Rusman? Silakan Pak Rusman. Ya sebenarnya waktu diminta untuk donasi kayak piggy bank gitu, saya juga berpikir ini apaan sih gitu loh, orang lagi kesulitan uang kok disuruh donasi gitu loh. Ya cuman waktu itu Teh Eko bilang coba bayangin ya, misalkan waktu itu Teh Eko hujan-hujan ngasih tahu apa ya? Bentar dulu sebentar, aku mute dulu bentar. Sari Roti lewat. Kenceng banget tuh suara Sari Roti. Waktu itu kalau nggak salah pas hujan-hujan. Suaranya kecil Pak. Coba dideketin mic-nya. Ya. Waktu itu Teh Eko bilang donasi untuk apa ya? Waktu pas hujan-hujan. Oh, ada pohon tumbang, terus perlu mesin potong kalau nggak salah. Nah, itu harganya berapa juta gitu kata Teh Eko. Terserah Pak, katanya berapa aja katanya. Saya sempat bingung. Ini gue lagi kalut loh ya, lagi kalut itu, terus kok Teh Eko minta kayak begitu. Terus dibilang coba bayangin ya, Pak Rusman sekarang kan lagi dalam masalah. Misalnya itu menimpa Pak Rusman sekarang, terus ada keluarga Pak Rusman di situ, atau Pak Rusman lah yang terjebak di situ. Terus butuh alat potong segera, tapi nggak bisa karena nggak ada dana. Gimana? Sekecil apapun donasi kita itu akan sangat berarti untuk kebaikan orang lain, gitu. Nggak tahu kenapa waktu Teh Ekoy ngomong begitu, saya seketika itu juga langsung ingat sama firman Tuhan yang di dalam Alkitab, berilah maka kamu akan diberi, mintalah maka kamu akan diberikan. Jadi kadang-kadang yang orang suka salah kaprah, yang seiman ya sama saya, maaf nih yang seiman ya, adalah dibilang mintalah maka kamu akan diberi. Itunya aja yang dipegang. Tapi perikop sebelumnya itu nggak mau dilakukan. Ya, sedangkan firman Tuhan dengan jelas, Tuhan Yesus sendiri dengan jelas berkata, berilah maka kamu akan diberi, mintalah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan untukmu. Jadi nomor satunya beri dulu gitu loh, memberi dulu gitu. Jadi ya kadang-kadang waktu Teh Eko minta donasi, waktu itu pernah minta donasi, saya juga lagi benar-benar nggak ada uang ya nggak kasih. Cuma karena Teh Eko bilang bersyukur aja, Kofmed aja kalau memang nggak bisa gitu loh.
Nah, jadi ngerasainnya waktu memberi dalam kekurangan itu saya merasa seperti dalam perumpamaan janda miskin yang memberikan uang hanya 2 talenta di bait Allah. Itu aja sih. Jadi walaupun sedikit, jadi ngerasain itu berarti banget gitu loh. Itu karena Tuhan melihat hati kan, bukan besarnya donasi gitu. Ya. Kemudian dalam arti kata juga dalam arti kata yang transformasi selanjutnya itu dalam relasi ya. Dalam pemaafan kayak begitu progresnya atau apa. Kalau boleh di-share atau apa, Bu Eko yang ngajarin apa, terus melakukan apa, gimana gitu. Ya, kalau soal memaafkan memang kalau di semua agama ya, kalau di semua agama pasti itu memang satu hal yang wajib. Memang satu hal yang harus dilakukan. Nah, kalau di agama saya itu mengampuni itu adalah kewajiban. Siapapun dia, walaupun dia salahnya besar, kita nggak salah nih, kita wajib mengampuni. Kita wajib memberikan meminta maaf dulu. Nah, jadi kalau Tekoy bilang kenapa ini bisa terjadi karena ada bibit yang dulu yang dulu mungkin kita nggak sadar itu terbuka sekarang. Saya kurang paham soal bibit, saya kurang paham soal karma dan segala macam, tetapi saya percaya tentang tabur tuai. Karena yang diajarkan di agama saya kan tabur tuai, bukan hukum karma. Sebenarnya sama aja sih, ya. Kalau karma kan bilang what goes around comes around. Tapi kalau di Alkitab kan bilang apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Jangan sesat. Tuhan bilang begitu. Ukuran yang kau berikan untuk seseorang itu juga yang akan diukurkan untuk kamu. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, jadi waktu saya menghadapi beberapa problem baru, ya, Eko cuma bilang, balik lagi Pak, semua ini terjadi karena bibit yang dulu pernah kita tabur. Bibit kemarahan, bibit ketidaksabaran, bibit ini, bibit itu, banyak yang sekali kita Eko sebutkan. Sekarang terbukanya sekarang. Nah, supaya yang sekarang ini tidak tambah subur, harus diredam dengan jiwanya Pak Rusman sendiri. Kesabarannya ditambah, terus memaafkannya ditambah, menenangkan dirinya terutama ditambah. Nah, jadi ada beberapa hal yang Teh Eko bilang terutama dalam menenangkan diri. Itu saya juga teringat di satu firman Tuhan yang bilang tetaplah tenang supaya kamu bisa berdoa. Jadi waktu Teh Eko bilang tenangin diri Pak Rusman, tenangin diri. Jadi waktu itu saya menenangkan diri dan akhirnya saya bisa berdoa. Ya memang di dalam doa saya itu saya menangis sejadi-jadinya sampai saya lelah. Ya, jadi kalau ada satu sahabat pendeta bilang ke saya, bilang memang curhat ke Tuhan lebih baik. Kamu nangis di hadapan Tuhan, senangis-nangisnya sejadi-jadinya sampai kamu lelah dan merasa tidak ada tenaga lagi, itu lebih baik karena itu memang yang Tuhan minta. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang ini, beberapa teman saya tuh nggak setuju sebenarnya kalau saya masuk komunitas meditasi. Karena menurut mereka ini bertentangan sama firman Tuhan. Cuman saya melihat ada kali beberapa quote yang saya dengar itu sejalan dengan firman Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Patokan saya adalah kalau itu memberikan damai di hati itu dari Tuhan. Itu aja. Gitu. Ya, jadi itu yang bisa saya dapetin mengenai penguasaan diri gitu. Silakan Bu Eko kalau ada pertanyaan lanjutan atau dari teman-teman bisa buka mic langsung bertanya kayak begitu. Ya, mungkin ini sih Pak Rusman untuk supaya teman-teman bisa tahu perkembangannya seperti apa sih. Coba before dan afternya tuh kalau yang lihat Pak Rusman sekarang seperti ini ya, kita yang paham. Nah, mereka yang belum paham emang dulunya kayak apa gitu ya. Nah, mungkin Pak Rusman bisa cerita sedikit setelah melakukan misalnya kebentur tembok A,
terus melakukan itu, hasilnya menjadi B. Mungkin Ya. Pak Rusman bisa cerita. Sebenarnya gini loh ya, kayak misalkan di problem keuangan, kan waktu Teh Eko bilang eh, give what you want gitu loh. Eh, itu nggak serta merta langsung membaik, itu nggak serta merta loh. Ya, jadi waktu saat kita memberi, kita menabur bibit yang kecil, eh, jangan langsung berharap tiba-tiba, oh gue tabur nih, misalkan hari ini gue menabur 20.000 misalkan, terus besok-besok Tuhan, besok nih bisa dapat langsung 200.000. Nggak begitu ya, jalannya nggak begitu. Cuma yang jelas kalau kita menabur dengan ikhlas, terutama itu nomor satu, memberi dengan kerelaan. eh, ingat baik-baik, Tuhan itu tidak pernah berhutang, ya. Kalau dulu saya itu mengejar sesuatu itu kayaknya tuh ngotot. Jadi kalau misalkan kagak dapet itu sampai sampai kayaknya kesel, sampai nggak bisa tidur, sampai uring-uringan. Terus kalau kena masalah tuh emosi dulu yang naik. Ya sekarang sih emosi masih ada, namanya kita manusia ya. Dan emosi itu tidak ada yang jelek gitu loh. Marah, sedih, gembira, kecewa itu bagian dari kita sebagai manusia gitu. Tidak ada manusia yang nggak bisa kecewa gitu. Jadi kalau before-nya saya itu mengejar sesuatu itu, kalau mendapatkan, misalkan saya mendapatkan, katakanlah mendapatkan uang gitu, hari itu dapat, misalkan dapat 3 juta, misalnya begitu, ya anggap contoh begitu. Kayaknya rasa syukurnya kurang, malah berpikir, aduh cuma dapat segini, mana cukup ini. Itu dulu begitu, mana cukup ini untuk jangankan untuk 1 bulan, untuk 2 minggu ke depan aja nggak cukup. Nah, tetapi waktu itu pernah, ya saya tuh pas lagi baru selesai meditasi, terus saya minum kopi, saya ke depan ke teras, eh, saya ngecek saldo m-banking, ya saya ngecek saldo m-banking, aduh ini duit tinggal, ya ilah tinggal 50.000. Tuhan, ini baru hari Rabu, nanti bagaimana hari Minggu nih mau pelayanan nih, nggak ada ongkos gitu, mana mending jauh lagi, naik kereta aja cuma sekali jalan. Aduh Tuhan, bagaimana ini, saya butuh duit, butuh banget duit gitu loh, mana mesti ada dress code segala macem gitu loh, nggak mau beli pakai apa, sepatu putih nggak punya gitu. Eh, udah saya cuma ngomong gitu doang. Nah, habis ngomong begitu, eh, ada yang WA saya, kok gue mau pesen ini katanya. Ya udah, berapa duit kok, setelah saya kasih totalnya, herannya itu orang nggak pakai nawar. Biasanya itu nawarnya tuh udah kayak beli beli timun di pasar 1 kilo beda 500 perak gitu, emak gitu loh. Nawarnya sampai kayak gitu. Nah ini nggak nawar, terus tiba-tiba begitu dia transfer, saya dapat keuntungan 2,5 juta. Nah, bedanya sekarang adalah begitu dapat 2,5 juta, saya langsung bilang, puji Tuhan, ini berkat dari Tuhan, di dalam nama Yesus, ini bisa berlipat kali ganda. Dan memang waktu diterima dengan ucapan syukur, seberapapun hasilnya, ada aja gitu loh, ada aja gitu loh, bukan ada aja dapat duit dadakan, enggak ya, cuman eh, cukup, bahkan lebih lebih dari cukup, bahkan begitu gitu. Perbedaannya di situ, Tekoy, sekarang sama dulu. Keren, keren, keren. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, rejoice, rejoice. Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya sama Pak Rusman? Silakan. Ayo, ini talk show yang jarang loh. Nanti kalau saya keburu ngetop, jadi artis ngetop udah susah. Ayo, silakan Pak Rusmannya ditanya-tanya. Mumpung Jadi buka kalau saya lihat kan kamera. jadi tidak laut sih. Iya. Air laut yang menerima semua aliran sungai, baik yang bersih maupun kotor. Jadi ya kita nerimalah apapun itu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semuanya belajar menjadi lebih baik. Ya. Ivon, ada pertanyaan? Udah buka mic? Iya nih, waduh menarik banget.
Kalau tadi Ya, kan Pak Rusman sharingnya thank you banget menyadarkan kita bahwa Tuhan itu maha besar ya. mm, Sebenarnya kan di firman kan udah ada ya. Sorry saya nggak buka camnya, open camnya. nggak apa-apa. Mintalah maka kau akan diberi. Saya Hmm, sering banget tuh pakai ayat ketuklah maka akan dibuka gitu kan ya. ya, Jadi kunci berkat itu emang di situ kan gitu kan. mm, Jadi sejak sejak maksudnya tahu seperti itu, eh, kenyataannya benar ya Pak Rusman ya bahwa kalau kita minta Tuhan memberi gitu kan. Terus betul. kalau kalau ini ternyata benar ya. Saya juga ngalamin benar gitu. Tapi kenapa kunci itu kan sebenarnya mudah ya. Mm, Kenapa masih ada aja orang yang kesusahan atau masih ada tambahan pakailah akal budimu. Dan di firman itu kan banyak banget ya, kerjalah seperti semut karena semut itu rajin. Apakah eh, apakah mesti tambah lengkap apalagi gitu kalau untuk perubahan nasib jadi dari yang finansialnya bermasalah menjadi tidak masalah harus tambah apa gitu, ilmu apa gitu. Terima kasih Pak Rusman. Aduh, ini kalau saya jawab ini agak sedikit khotbah sedikit nih, Ko Abe, nggak apa-apa ya. Cuman saya nggak akan ngutip seluruh seluruh ayat firman Tuhan. Gini teman-teman, kunci berkat itu sebenarnya Tuhan itu udah siapin buat kita semua. Itu sebenarnya kayak gitu. Jadi eh, di ayat firman Tuhan ada disebutin bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya, artinya Tuhan itu merencanakan dan merancangkan hidup kita. Itu indah, indah seindah-indahnya sampai kita punya hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, jadi nggak ada cerita orang-orang yang berharap sama Tuhan itu bakalan susah. Bukan berarti kaya secara materi. Kaya secara hati itu sebenarnya udah lebih dari cukup. Nah, tetapi kenapa kalau tadi pertanyaannya, kenapa kok banyak orang yang susah hidupnya, yang begini, yang begitu? Apakah memang harus ditambahkan dengan bekerja? Ya, bekerja harus. Eh, kalau kita, kan firman Tuhan juga juga bilang kan, hai pemalas, belajarlah kepada semut, pelajarilah tingkahnya, dan jadilah bijak. Barang siapa yang tidak mau bekerja, maka janganlah ia makan. Ya kan firman Tuhan kan jelas berkata dengan seperti itu. Artinya, kita sebagai manusia harus kerja, harus mengusahakan sesuatu. Tetapi, sertakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Bukan dengan cara instan, bukan dengan cara cepat, demi untuk mencapai tujuan kita. Enggak. Karena sebenarnya teman-teman di sini ya, kita semua tuh punya hati nurani. Waktu kita mau melangkah melakukan sesuatu, pernah nggak sih kalau misalkan mau melakukan sesuatu yang tiba-tiba ada dalam hati tuh bilang jangan lakukan ini, berbahaya. Nah itu sebenarnya Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa itu jangan dilakukan karena itu kan membahayakan kamu. Tetapi kan kadang-kadang kita suka mengalahkan nurani kita dengan akal. Kita akan berpikir logikanya, apalagi kalau laki-laki. Kita akan berpikir selogis-logisnya bahwa kita kan perhitungannya begini. Dari sini bakal ke sini, dari sini bakal ke sini. Bisa kok, ini pasti bisa. Akhirnya kita kalahkan hati nurani. Nah, waktu hati nurani kita kalahkan, artinya kita sudah membengkokkan apa yang sudah Tuhan peringatkan buat kita. Ya, Tuhan peringatkan itu secara lembut. Tetapi Tuhan tidak bisa maksa. Ya, Tuhan tidak bisa maksa kita untuk mengikuti hati nurani kita. Karena Tuhan menghargai yang namanya kehendak bebas atau free will kita. Setiap kita dikasih kehendak bebas. Dan itulah yang Tuhan hargai. Nah, lalu kita jalankan rencana kita. Kalau itu bukan dalam rancangan Tuhan, sudah pasti gagal. Tuhan akan gagalkan.
Karena Tuhan bisa melihat bahaya yang ada di depan. Nah, waktu itu terjadi, kadang-kadang kita suka bilang Tuhan itu jahat. Kenapa sih Tuhan biarkan ini terjadi sama saya? Nah, kesadaran itulah yang orang kadang sulit untuk terima, sulit untuk timbul kesadaran itu. Saya belajar mengenai kesadaran dan hati nurani itu juga di sini. Akhirnya sangat relate dengan firman Tuhan yang saya baca sehari-hari. Ya, jadi nomor satu kuncinya adalah di dalam firman Tuhan juga ada. Barang siapa yang memberi banyak, akan mendapatkan banyak. Barang siapa yang tidak memiliki, barang siapa yang tidak memiliki, kepadanya juga tidak akan diberikan. Tapi barang siapa yang memiliki, kepadanya juga akan diberikan. Maksudnya memiliki ini memiliki apa? Kalau saya boleh tambahkan. Ternyata ini adalah memiliki rasa syukur. Teladan kalau untuk orang-orang yang beragama Kristen, teladannya sebenarnya udah ada. Tuhan Yesus waktu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yang pertama kali sebelum Tuhan Yesus itu membagi-bagikan makanan itu adalah dia mengucapkan syukur atasnya. Baru dipecah-pecahkan. Sehingga mujizat terjadi. Ya, itu aja. Kalau kelamaan nanti bisa 40 menit nih nanti jadi khotbah. Thank you ya. Iya, thank you Semoga banget. terjawab. Terjawab. Jadi kata kuncinya ya dengan kita syukur itu sebetulnya ya melipat gandakan berkat ya. Ya, Iya, ya, betul. keren sih, keren. Akan diingat tuh. Mantap sekali. Ya, silakan Ivan, ada pertanyaan lanjutan? Iya, kalau mengenai memang ternyata Tuhan itulah pemegang kuasanya ya, pemegang pemilik alam semesta, dan dia yang kaya raya dan dia yang penuh kasih. Jadi kepada dialah kita memohon gitu ya. Tuhan juga bisa jealous ya kalau kita memohonnya kepada yang gimana gitu ya. Ternyata kenapa nggak sama gue aja gitu loh. Ya kan Tuhan ya kan, makanya ya kayak begitu deh. Tuhan tahu jeritan hati ya. Saya sih berasanya gitu, jeritan hati yang misalnya memang bersih, maksudnya bersih itu tulus gitu ya. Ternyata Tuhan itu kepada Tuhan aja gitu kita memohon bahwa kita jeritan hati ini, saya lagi gini nih, saya perlu bantuan nih, saya perlu. Tapi ternyata Tuhan itu meringankan kita ya, saya berasanya ya, meringankan kita ketika kita mau menolong orang yang lagi kesusahan, maksudnya yang lagi kebutuhan, yang benar-benar ya, misalnya orang yang lemah banget gitu, dia memang udah tidak berdaya, artinya lagi sakit gitu ya, lagi sakit, dia ada kebutuhan, itu Tuhan tolong banget, saya berasa gitu sih. Tapi kalau dia lagi sehat itu dan kita Tuhan itu nggak tahu ya, lebih menolong orang yang lagi lemah banget itu lagi tergeletak gitu, sakit badannya tuh nggak berdaya, tidak ada tenaga kayak gitu loh, lebih lebih nolong ke situ saya berasa sih. Iya. Kalau sama orang yang masih sehat nih, masih gagah, punya kaki punya tangan ya, punya Iya. kaki punya tangan, terus udah gitu masih bisa bergerak, masih bisa apa, nah eh, nggak gitu ini ya, nggak gitu ngulurin gitu maksud saya, Enggak sih, ya sebenarnya bekerja nggak lah begitu gitu sih ya. Bu Oh, Ivi. oh, gitu Sebenarnya sih nggak saya begitu. merasanya gitu ya. Ya, Ya sebenarnya tadi nggak begitu juga. nggak Karena begitu juga ya, nggak begitu juga. Karena nggak begitu. Tuhan itu nggak pilih-pilih. Kayak contoh lah, kita Oh, kita semua menikmati matahari yang sama kan. Benar nggak? mm-mm, Kemarin waktu hujan gede, semua kena hujan kan. mm-mm. Mau itu perampok, mau itu orang jahat, mau itu begal, mau itu pelacur, orang baik, pendeta segala macam. Koabe juga kehujanan kan? Teko juga kena hujan kan kalau pas hujan. Iya,
Kena matahari semua kena matahari, kepanasan semua kepanasan. Jadi tetapi kenapa kalau orang yang benar-benar itu terluka hatinya, Tuhan tolong? Karena Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hatinya. Patah hati bukan berarti karena putus cinta, enggak. Patah hati itu termasuk orang-orang yang teraniaya, yang orang-orang sudah baik tapi kita diinjek-injek. Tuhan itu dekat, dekat sama orang-orang seperti itu. Itu firman Tuhannya ada di Alkitab tuh ada. Nah, jadi kadang ya bersyukur ya dengan komunitas ini akhirnya saya jadi sering baca Alkitab. Jadi saya sering relate gitu. Oh, omongan Teh Ekoy relate-nya ke sini. Omongan Kobe relate-nya ke sini nih. Ke sini semua. Oh, berarti memang EOA ini nggak bertentangan sama firman Tuhan gitu loh. Dan jadi kalau saya bilang ya teman-teman yang di sini, ya, kita nggak tahu loh ya, kita nggak tahu kita tuh sudah berbuat apa sama orang. Mungkin di waktu lampau atau di beberapa tahun lalu kita pernah ngomong yang nyakitin hati orang. Ya, segera sadar atau enggak, itu forgiveness, minta ampun sama Tuhan harus kita lakukan tiap hari. Karena kita nggak pernah tahu apa yang kita perbuat mungkin sudah menyakiti orang. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman di sini yang secara nggak sadar berbuat begitu, segera minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Kenapa saya bilang gitu? Karena jika orang itu diem, yang kita sakiti diem, terus dia bersimpuh di bawah kaki Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan minta Tuhan untuk mengampuni kita atas kesalahan yang sudah kita perbuat yang menyakiti dia, kita bahaya. Kita ada dalam bahaya itu. Artinya apa? Waktu dia surrender, dengkulnya menyentuh lantai, jidatnya menyentuh lantai, menyembah Tuhan atas perbuatan tidak adil yang dia terima, Tuhan akan turun tangan langsung. Waktu Tuhan turun tangan langsung, itu nggak ada yang bisa nyetop. Itu saya percaya banget. Saya percaya banget itu. Makanya berusaha untuk selalu mendoakan orang untuk waktu saya nggak punya uang, waktu saya nggak tahu harus berbisnis apa. Boleh tanya Teh Eko deh. Teh Eko tuh mantau banget apa kegiatan saya di sosmed. Saya itu pelayanan sampai ke lapas, sampai ke kaum marginal. Saya sampai, pokoknya ke lapas aja saya tuh 1 minggu bisa 2 kali gitu loh. Terus ke kaum marginal, itu pelayanan ke situ kan nggak dibayar. Demi Tuhan nggak dibayar gitu loh. Malah kadang-kadang keluar duit gitu. Terus belum ongkosnya, memang sih disupport ya, ada support. Cuman ya elah pergi ke tempat begitu, ongkosnya aja berapa duit gitu. Terus udah gitu apa harus kasih makanan ke mereka, bahkan kita kasih makanan ke mereka, kitanya kagak makan gitu loh. Maksudnya at least that the least that I can do gitu loh untuk memberikan berkat bagi banyak orang gitu loh. Dan selama saya lakukan itu at the cost bahwa pada saya harus bayar harganya, keluarga saya hampir berantakan gitu. Teko tahu ceritanya gitu loh. Saya itu sampai gila Tuhan sampai begini amat ya katanya. Saya bilang hidup ya saya mendahulukan Tuhan tapi kok kayak begini. Dan ternyata Tuhan ingatkan saya, pelayanan kamu bagus tapi kamu jangan mementingkan nomor satu pelayanan. Keluarga harus kamu utamakan juga. Nah di situ akhirnya saya sadar dan saya mulai perbaiki. Jadi hidup itu apa ya? Kalau saya bilang kalau dilihat saya itu pelayanan sini pelayanan sana happy, banyak hal juga yang harus saya perbaiki gitu loh teman-teman. Nggak serta merta saya tuh simsalabim langsung membaik langsung pulih, enggak gitu loh. Banyak banget hal yang harus saya benahi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan gitu loh. Itu bagian dari proses kehidupan. Dan yang usianya masih lebih muda, kalau udah masuk ke sini bersyukurlah karena Anda masih punya banyak sekali waktu gitu loh. Nah ya ya kayak gitu aja gitu. Jadi bahkan yang lebih istimewa lagi, nah saya belum cerita nih, waktu bulan Desember itu ini saya punya handphone lama itu kan apa
udah kasar kata udah nggak bisa diajak damai dah. Kayak misalkan Zoom begini aja bisa tiba-tiba dia lari ke home screen gitu loh. Terus tiba-tiba bisa bisa kepental kayak begitu. Terus saya cuman waktu itu saya sempat ngelihat Teh Ekoy dapat handphone. Saya cuman bilang eh dalam hati saya melakukan secara nggak sadar itu loh. Saya secara nggak sadar melakukan law of attraction. Aduh, saya nanti juga bisa nih dapat handphone ini gitu loh. Saya pasti dapat handphone ini. Nah, di Desember itu perasaan itu semakin kuat ya. Desember kalau kalau teman-teman semua tahu itu kan bulan Natal ya. Saya itu pelayanan penuh 1 bulan. Puji Tuhan penuh dan waktu saya cuman berpikir waktu itu oh ini penuh nih. Saya mesti jaga stamina, saya mesti jaga kesehatan. Tiba-tiba tiba-tiba di tanggal 18 saya di WhatsApp sama koordinator musik yang yang event besar di Central Park itu yang ada pelayanan worship 12 jam. Tanggal 23 ya, hari Sabtu kita ada worship 12 jam. Bayangin, tanggal 23 worship 12 jam, tanggal 24-nya pagi-pagi saya udah harus pelayanan sampai sore lagi. Tadinya saya nggak mau ikut, tapi dalam hati saya berusaha mendengarkan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Dalam hati ada yang ngomong, ada suara bilang gitu, ikut, ikut. Nah saya nggak tahu, saya nggak tanya kenapa, ikut. Ya udah, saya putuskan saya ikut. Nah, tapi di bulan itu, di bulan Desember itu, saya sudah cari-cari nih, ini kira-kira handphone ini nih yang gue mau nih. Tapi kok harganya segini? Aduh, duit sih ada, cuman kalau dibeliin semua kan habis dong, itu nggak bijak. Nah, eh, di tanggal 23 Desember itu, waktu lagi break, saya keluar dari ruangan itu, saya keluar, saya ke toilet. Keluar dari toilet, ada bapak-bapak manggil, Pak Rusman, Pak Rusman ya? Iya Pak. Sini Pak, sebentar. Ya, ada apa ya Pak? Gitu. Eh, saya pikir dia mau minta foto. Biasa kan kalau kayak gitu. Udah kegeeran gitu. Terus dia bilang gini, Pak, saya mau memberkati Bapak. Oh, oke Pak, terima kasih. Ini ada suara dari Tuhan, saya harus memberkati Bapak. Saya minta nomor rekening Pak. Eh, saya kasih nomor rekening, terus dia transfer. Dia bilang udah ya Pak, cek. Dalam pikiran saya, paling dia transfer berapa duit sih gitu loh, namanya orang mau memberkati, benar nggak? Nah, ternyata dia transfer 5 juta Bapak Ibu, teman-teman semua, transfer 5 juta. Dan itu handphone yang saya mau, itu harganya 2,3 yang saya pakai sekarang nih. Di situ saya nangis, jadi-jadinya saya nangis. Saya bilang, oh ini rupanya yang dimaksud bahwa Tuhan menyediakan yang ku perlu gitu loh. Saya tidak ngotot saya harus punya handphone baru. Cuman saya cuma punya keyakinan bahwa itu bisa saya miliki secepatnya. Bahkan saya bilang ya Januari deh nih beli handphone. Udah ngebatin begitu, tapi tiba-tiba Tuhan kasih dan itu menyediakan yang kita perlu dengan lebih dari cukup. Gitu. Jadi yang paling penting adalah nomor 1 rasa syukur kita di hadapan Tuhan dan jangan coba-coba kita membantu Tuhan. Itu aja. Ya, semoga terjawab ya Bu Ivon ya. Meleleh mulu nih kalau ngomong. Terjawab. Maaf ya Keren, kalau keren. bikin meleleh. Keren. Oke. Perubahannya Pak Rusman ini transformasinya kelihatan ya. Semangatnya sekarang ada, confidence-nya ada, berserah sama Tuhan. Luar biasa. Ya, pengen ini dong, Pak Rusman sharing apa dalam mereka kata kan ikut grade itu, terus ini konteksnya meditasi yang di Kristen kesannya dilarang kayak gitu. Ada sebagian yang melarang atau mungkin seperti itu dan tadi Pak Rusman bilang patokannya adalah damai sejahtera. Dan di sini non judgment, maksudnya bisa lebih spesifik lagi. Pak Rusman bercerita damai sejahtera yang dirasakan bagaimana kayak begitu. Pun kadang-kadang mungkin aja
ada yang kayaknya Pak Rusman asing nih awal-awal tentang bibit, tentang apa kayak begitu, hal-hal baru yang diterima kayak gitu. Terus akhirnya Pak Rusman kan tadi menyesuaikan, omongan ini ternyata ada di Alkitab, ini ada di Alkitab kayak begitu. Iya. Jadi gini loh kok Abe sama teman-teman semua. Saat kita menerima hal baru, itu jangan serta-merta kita langsung skeptis. Itu saya ya. Kalau yang lain saya nggak tahu. Saya berusaha tidak eh, nanya-nanya. Ya nggak apa-apa. Nanti boleh nanya Bu Meta. Eh, saya tidak skeptis dengan hal baru yang saya terima. Nah, kenapa saya bisa relate ini dengan firman Tuhan? Karena ini kan menyangkut masalah jiwa, ya, masalah jiwa. Jadi waktu pertama kali menyebut Atma Namaste gitu, saya tanya sama Teh Eko, artinya apa sih itu Atma Namaste gitu loh. Itu kata Teh Eko itu Atma Namaste itu menyapa jiwa seseorang. Karena kita itu jiwa kita tuh masing-masing perlu disapa. Nah, relate saya dengan firman Tuhan adalah eh, waktu Tuhan Yesus bilang, aku ada di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, pengertian saya tentang ketuhanan dalam kekristenan itu sebenarnya agak berbeda kok Abe dengan kebanyakan orang-orang Kristen. Saya saya beranggapan gini, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Oke. Jiwa kita itu milik Tuhan, milik Bapa di surga. Ya. Jadi waktu kok Abe terus Teh Ekoy menyapa Atma Namaste, itu sama aja Anda itu sedang menyapa Tuhan yang ada dalam diri saya. Jadi waktu Tuhan itu disapa, Atma Namaste, salam, boleh dibilang selamat pagi Tuhan. Artinya Tuhan disenangkan. Relate saya di situ. Dan waktu saya mendengar, sebenarnya waktu pertama saya mendengar kata Atma Namaste itu tidak ada pertentangan dalam jiwa saya. Saya nerima. Itu yang saya bilang ada damai sejahtera di situ. Terus mengenai bibit, eh, waktu Teh Eko nyebut soal bibit, itu saya langsung buka perumpamaan tentang bibit, tentang penabur. Nah, di situ relate, sangat relate. Apalagi waktu Tuhan Yesus bilang, apa yang kau tabur, itu akan kau tuai. Jangan sesat. Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Bukan berarti Tuhan kejam. Kalau kita kan keyakinan kita di Kristen itu udah diselamatkan dengan karya penebusan di atas kayu salib, that's it. Memang selamat. Tetapi mesti ingat, apapun yang kita kerjakan, itu ada konsekuensinya. Kita bikin kesalahan, ya kita harus tanggung. Bukan berarti Tuhan nggak sayang, tetapi dengan kesalahan yang sudah kita perbuat, Tuhan tetap mengulurkan tangannya untuk membantu kita menghadapi masalah itu. Nah, gitu relate ke situ Pak Abe. Sip, sip, keren-keren. Bu Eko, ada pertanyaan lagi atau mungkin ada sharing tambahan? Ya, ya kalau soal Pak Rusman mas selalu amazed ya, dan Eko selalu pegang apa yang guru selalu pesankan pada kita, pada murid-murid bahwa jadilah malaikat untuk siapapun yang datang padamu. Jadi dengan demikian kamu akan dikelilingi malaikat. So karena Eko nyadar hidup Eko ini belum baik-baik aja gitu ya. Belum baik-baik aja. Maka siapapun yang datang sama Eko jam berapapun, teleponnya atau datangnya jam berapapun, Eko selalu buka pintu, selalu buka hati, selalu buka HP ya. Untuk senantiasa, apa sih? Terus apa sih yang bisa Eko bantu? Itu karena mau nggak mau kita ini hidup ya saling membutuhkan, dan
eh kita nggak bisa tahu di depan itu perjalanannya seterjal apa, sesulit apa, dan sebahagia apa. Tapi untuk menjadikannya semuanya stabil, maka kita butuh menabur tadi ya. Itu sih. Jadi ya Pak Rusman diantaranya. Dan Eko selalu kalau misalnya ada buka donasi yang kira-kira urgent dan emergency, aku ke telepon dia. Pak, sekarang Pak, sekarang Bu Eko, iya sekarang cepat. Bodoh amat, dia lagi di jalan, lagi kehujanan, lagi apa. Berapa Bu Eko? Terserah, pokoknya mah bisa terserah, pokoknya cepetan. Ya enaknya kalau Bu Eko itu begitu, pokoknya terserah berapa aja, seikhlasnya. Gitu-gitu. Nah ini yang saya bilang relate dengan firman Tuhan. Jika kamu memberi, berilah dengan penuh kerelaan hati. Karena jika tidak dengan kerelaan hati, Tuhan akan memandang bersalah pemberian kamu. Berilah tanpa mengharap imbalan. Itu firman Tuhan yang benar-benar saya bilang relate. Makanya kalau ada yang belum apa-apa sudah bilang, ini meditasi tidak sesuai dengan ajaran iman Kristen. Saya bilang nggak sesuai dari mana? Ya mungkin ada beberapa kalimat yang bilang, bayangkan sinar cahaya keemasan masuk di tubuh kita. Nah, itu mungkin itu yang mereka berpikir ini mistis banget gitu loh. Nah, kalau saya sih sederhana orangnya Koabe. Jadi waktu dibilang bayangkan cahaya keemasan, saya ganti kata-kata Koabe dengan bayangkan naungan hadirat Tuhan memenuhi hati kita. Gitu aja simpel. Kan bebas-bebas aja hidup mah gitu loh, jangan dibikin ribet gitu loh. Kalau saya mah berpikir cahaya keemasan artinya cahaya kemuliaan Tuhan. Terus kalau Bu Oti bilang sinar flame violet, ya saya menganggap itu adalah satu flame violet. Kalau dibilang itu bertentangan, saya ganti. Bukan saya ganti kalimatnya Bu Oti di WhatsApp ya, saya cuma ganti dengan pengertian saya. Flame violet itu adalah sukacita yang Tuhan kasih. Udah kita ganti aja kata-kata itu sesuai dengan apa yang kita yakini. Jadi no judging gitu loh. Jangan sekali-sekali kita menghakimi lah. Kita tuh siapa sih gitu loh. Menghakimi ini salah, itu salah gitu loh. Yang penting kalau saya bilang buat yang agamanya Kristen, ikut meditasi ini, kita tidak menyangkal iman kita, itu doang. Ya sekarang kayak Koabe Katolik, ya kan Koabe tentu percaya dong sama ketritunggalan Tuhan. Koabe percaya itu Tuhan. Apa Koabe menyangkal dengan ikut meditasi ini, menyangkal ketuhanan Yesus? Kan enggak. Gitu loh. Justru kalau ini bisa menjadikan kita orang yang lebih baik, itu malah sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Jadilah berkat dimanapun kau berada, kan Tuhan ngomong begitu. Gitu. Sebenarnya meditasi, olah napas, sama aja sebenarnya. Jadi gini loh, sebenarnya banyak orang-orang yang beragama Kristen itu bilang ini nggak sesuai nih, begini-begini, meditasi begini. Nih sekarang ya, terutama itu bentuk sukacita. Jadi kalau Bu Oti bilang bayangkan sinar ultraviolet masuk ke dalam tubuh kita, ya bayangkan sukacita dari Tuhan aja yang masuk. Udah sesederhana itu. Gitu. Ya mungkin Pak Rusman untuk penutup secara formal bisa sharing 1-2 kalimat penutup untuk sesi kali ini. Itu udah ditutup sama Teko, one for all for one. Jadi gini, teman-teman dalam menyikapi hal baru yang mampir di kehidupan kita, jangan cepat-cepat kita judging dengan pengetahuan kita yang sebenarnya terbatas. Nggak ada salahnya kita selidiki, nggak ada salahnya kita kaji lebih dalam. Sebenarnya ajaran ini seperti apa? Jangan langsung kita menjudge ini adalah New Age movement. Jangan. Because we never know. Kita nggak pernah tahu. Mungkin aja hal baru ini adalah yang kita cari selama ini. Mungkin juga hal baru ini bisa menyelamatkan hidup kita untuk jadi lebih baik. Itu aja.
Thank you ya. Ya, thank you Pak Rusman. Bu Ekoy, ada kalimat penutup silakan. Cukup cukup Pak Abe, Pak Rusman, terima kasih. Sharingnya luar biasa, terima kasih. Ya, thank you teman-teman. Kita bertransform ya bersama, bertumbuh bersama, belajar bersama. Seperti yang Bu Ekoy bilang, ya hidup kita, hidup saya juga nggak sempurna, makanya kita sering berbuat baik untuk dalam arti kata dengan kita melakukan bibit-bibit baik itu sebetulnya kayak semacam tanda kutip asuransi untuk masa depan kita dan akhirnya ya semoga ke depan hidup kita semua semakin smooth gitu kan. Semakin smooth, semakin lebih baik, semakin oke kayak gitu. Thank you atas kehadirannya sampai saat ini.